Salam Guru Inovatif. Perkenalkan, saya Rosaliana Intan Pitaloka. Saya adalah trainer Halfex yang berlatar belakang pendidikan, magister pendidikan. Pada online course ini, saya akan membahas bagaimana cara mengaplikasikan PCK atau Pedagogical Content Knowledge untuk mata pelajaran IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam pada jenjang SMP kelas 8 semester 2. Saya akan membahas salah satu materi pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam tersebut menggunakan konsep PCK yang dikembangkan oleh Halfex. Konsep PCK yang dikembangkan oleh Halfex bertujuan untuk memudahkan proses pengajaran dari guru kepada siswa sehingga materi pelajaran dapat tersampaikan dengan baik dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selain itu juga dapat menumbuhkan semangat berinovasi guru dalam mengajar di kelas agar tercipta suasana pembelajaran yang menyenangkan. Nah, sebelumnya saya ingin menyeragamkan terlebih dahulu pemahaman kita mengenai guru inovatif. Untuk menjadi seorang guru inovatif tidaklah hanya sekadar mentransfer ilmu dari guru ke siswa, tetapi guru inovatif adalah bagaimana cara kita menyampaikan materi kepada siswa atau menyampaikan materi, membawa mereka ke pemahaman lebih dalam menggunakan konsep-konsep yang lebih sederhana agar dapat melekat di benak siswa dengan baik. Nantinya mereka dapat mengaplikasikannya pada pengalaman-pengalaman atau mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Mengapa PCK penting dikuasai oleh guru? Untuk menjadi seorang guru inovatif, ada beberapa kompetensi mengajar yang harus dimiliki dan wajib dikuasai oleh guru. Mulai dari bagaimana cara merancang pengajaran yang baik dan benar, sampai dengan bagaimana menerapkan konsep pengajaran tersebut kepada siswa, agar materi yang kita sampaikan kepada siswa tidak hanya dimaknai sebagai proses mentransfer ilmu, tetapi mampu mengajarkan kepada siswa untuk menghubungkan setiap materi pelajaran dengan hal-hal yang ada pada kehidupan sehari-harinya. Mengapa saya menggunakan PCK untuk mengajarkan salah satu materi pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam? Perlu kita ketahui bersama bahwa konsep PCK atau Pedagogical Content Knowledge bisa kita gunakan untuk semua materi dalam berbagai mata pelajaran. Tingkat keberhasilan penerapannya tergantung dari bagaimana cara kita menyusun dan merancang pengajaran disesuaikan dengan kemampuan, sikap, kondisi, dan latar belakang siswa. Saya menggunakan PCK untuk mengajarkan salah satu materi pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam karena pembelajaran IPA hendaknya dapat menumbuhkan kepercayaan diri sehingga siswa dapat mampu menguasai mata pelajaran IPA dan IPA bukanlah mata pelajaran yang harus mereka takuti. Selain itu, pembelajaran IPA hendaknya tidak hanya mengajarkan konsep-konsepnya saja, namun juga disertai dengan pengembangan sikap dan keterampilan ilmiah, yaitu pada domain pengetahuan dan proses kognitif. Hal ini perlu disadari di awal pembelajaran bahwa hasil dari mengajarkan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam akan memberikan pengalaman yang mengembangkan kemampuan bernalar, merencanakan, dan melakukan penyelidikan ilmiah menggunakan pengetahuan yang sudah dipelajari untuk memahami gejala alam yang terjadi di sekitarnya. Itulah mengapa guru penting memahami aspek-aspek pada PCK atau Pedagogical Content Knowledge. Dan mengapa PCK ini penting dikuasai oleh guru untuk menjadi salah satu kompetensi dalam mengajar. Karena seringkali kita kebingungan dalam merencanakan bagaimana cara merencanakan pembelajaran yang efektif dan inovatif, apalagi untuk mengajarkan mata pelajaran IPA yang seringkali dianggap sulit, atau mungkin karena pelajaran IPA ini merupakan salah satu mata pelajaran yang lebih kompleks.
Oleh karena itu, kita harus mampu memahami apa yang harus kita ajarkan dan pendekatan apa yang harus kita gunakan. Nah, di sini akan dibimbing melalui tahapan-tahapan aspek pada PCK atau Pedagogical Content Knowledge. Nah, selain itu ada faktor lain yang mungkin kita belum pernah menduga sebelumnya, yaitu faktor internal di dalam diri siswa. Salah satu contoh permasalahannya adalah motivasi belajar. Motivasi belajar siswa tidaklah sama setiap harinya. Motivasi belajar siswa kemarin, hari ini, atau mungkin esok, kita tidak pernah tahu. Maka dari itu kita tidak bisa menyamaratakan antara satu siswa dan siswa yang lainnya. Bagaimana cara kita menyampaikan materi, kita harus peka. Dalam hal ini kita tahu apa yang akan kita sampaikan harus kita sederhanakan lebih dulu. Mengapa demikian? Karena dalam mengajarkan IPA atau ilmu pengetahuan alam, bagi mereka ketika kita masuk ke dalam kelas, kita hendak menyampaikan materi adalah sesuatu yang sangat abstrak bagi siswa, yang mana mereka belum pernah mengetahuinya sebelumnya. Apalagi mengetahui, mereka mengerti saja tidak. Coba bayangkan ketika kita sebagai seorang guru ketika masuk ke dalam kelas tiba-tiba menanyakan, "Anak-anak, apa itu tata surya?" Lalu kita melanjutkan pertanyaan, "Anak-anak, ada berapa jumlah planet di dalam tata surya kita? Dan apa saja nama planetnya?" Apa yang akan terjadi ketika kita tiba-tiba masuk ke dalam kelas dengan pertanyaan seperti itu? Tentunya mereka akan tiba-tiba ilfil atau tiba-tiba mereka merasa terbebani. Karena seorang guru mengatakan istilah-istilah yang belum pernah mereka ketahui sebelumnya. Maka, apa yang harus dilakukan? Kita sebagai seorang guru harus mampu mengabstraksikan atau mengkonkretkan sesuatu yang abstrak tersebut menjadi sesuatu yang lebih sederhana melalui pendekatan-pendekatan yang dikenali oleh siswa, yang ada di lingkungan siswa, yang siswa bisa mengalaminya sehari-hari baik secara sadar maupun tidak sadar. Maka dari itu, sebagai trainer Halfex, kami di sini mencoba menyajikan inovasi pembelajaran menggunakan PCK atau Pedagogical Content Knowledge. Harapannya, setelah Bapak Ibu Guru selesai menyimak video dalam online course ini, Bapak Ibu Guru dapat memahami bagaimana PCK dapat diterapkan untuk mengajarkan sebuah materi kepada siswa. Dan tentunya, Bapak dan Ibu Guru dapat mengaplikasikan konsep PCK ini untuk mengajarkan materi yang Bapak dan Ibu Guru ampu di kelas. Semoga bermanfaat. Salam guru inovatif. Ketika mengajarkan materi IPA, pada kesempatan kali ini adalah tata subtopik. surya. Dan untuk memudahkan saya Topik ketika yang saya mengajarkannya gunakan kepada adalah siswa,